Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita lanjut lagi nih soal buku Richard Templar, The Rules of Management. Iya, betul. Sekarang masuk ke bagian kedua ya, tentang mengelola diri sendiri. Betul sekali. Sumber kita masih kutipan-kutipan pilihan, kali ini dari aturan 40 sampai 107. Banyak ya? Lumayan, lumayan. Tujuan kita, ya, menggali esensi aturan Templar ini, biar Anda, para pendengar, bisa lebih efektif lagi ngelola diri di tempat kerja. Mari kita kupas bareng-bareng. Sip. Jadi, kalau bagian pertama itu fokusnya keluar, ke tim. Nah, bagian ini tuh lebih ke dalam, ke diri sendiri. Introspeksi gitu ya? Iya, introspeksi, manajemen diri, ini penting banget loh. Jadi fondasi kepemimpinan yang efektif. Jadi bukan cuma soal apa yang dikerjain, tapi juga gimana kita bawa diri, dan kenapa itu penting. Yang itu. Iya, Templar bilang fokus aja ke bottom line, ke hasil akhir. Yang lain itu katanya cuma padding, pemanis doang. Gimana nih? Kok kayaknya ekstrim ya? Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi ini sebetulnya tantangan buat kita jujur. Bener-bener jujur, mana sih kerjaan yang ngasih dampak, mana yang cuma bikin kelihatan sibuk. Bener juga sih. Ini soal efisiensi yang, ya bisa dibilang tajam. Buku ini kan sering ngaitin ke tujuan bisnis, yang penting buat shareholders gitu. Oke. Tapi ya tentu, prakteknya perlu seimbang. Jangan sampai fokus hasil malah ngorbanin hal lain kayak kolaborasi misalnya. Intinya, pertanyakan nilai setiap aktivitas kita. Selain prioritas kerjaan, ada juga soal prioritas emosi. Aturan 41, don't let it get to you. Katanya, ingat aja, ini cuma pekerjaan. Iya, itu penting buat jaga kewarasan. Terus ada lagi yang lebih keras nih. Aturan 74. Stop mourning, enjoy it, or leave. Berhenti ngeluh, nikmati aja, atau ya udah pergi. Nah, ini keras tapi gimana ya, ada benernya juga. Gimana tuh maksudnya? Aturan 41 itu bantu kita jaga jarak emosi sehat biar nggak gampang stres. Kan ada juga tuh aturan 58 soal manajemen stres. Jadi keputusan bisa lebih jernih. Oke. Nah, kalau aturan 74, walau kesannya kasar, itu sebenarnya ngasih kita kekuatan. Kita kan memilih ada di pekerjaan itu. Jadi kita punya kuasa buat ubah sikap kita atau ya udah, ubah situasinya, ambil kendali. Menarik. Jadi soal pilihan ya. Oke, dari situ kita geser ke kesadaran strategis. Aturan 43. Know what you are actually doing. Ya, tahu tujuan asli kita. Bukan cuma job desk formal ya, tapi apa sih yang sebenarnya kita kejar? Terus nyambung nih, aturan 48. Have a game plan, but keep it secret. Nah, ini dia yang kadang bikin orang bertanya-tanya. Punya rencana pribadi tapi jangan diumbar. Kenapa harus rahasia? Ya, agak gimana gitu? Gini, aturan 43 itu ngajak kita lihat lebih dalam. Mungkin tujuan kita bukan cuma naik jabatan, tapi belajar skill X, bangun koneksi Y, atau cari batu loncatan ke Z. Oke, paham. Nah, soal rahasia di aturan 48 itu, argumen Templar itu lebih ke proteksi. Biar aspirasi kita nggak dinilai prematur atau malah disabotase halus sama orang lain. Oh, jadi semacam strategi defensif gitu ya? Bisa dibilang gitu. Biar rencana kita mateng dulu sebelum go public. Oke. Punya rencana, terus harus bertindak dong ya. Aturan 65, don't sit on the fence. Jangan ragu ambil keputusan. Katanya, mending salah tapi cepet daripada nggak mutusin apa-apa. Betul. Ini nyambung banget sama aturan 50. Learn from your mistakes. Harus berani salah biar bisa belajar. Dan ada lagi nih, aturan 51, be ready to unlearn. Siap buat ninggalin cara lama yang udah nggak efektif. Ini kayaknya susah nih. Susah tapi krusial banget. Rangkaian aturan ini nunjukin pentingnya keberanian sama kelincahan. Ragu-ragu itu seringkali lebih mahal biayanya daripada salah memutuskan tapi cepat dikoreksi. Kemampuan buat bangkit dari gagal Rule 50 sama lepas dari cara lama Rule 51 itu kunci adaptasi zaman sekarang. Bukan cuma belajar hal baru, tapi juga berani melupakan yang udah usang. Bener banget. Nah, di tengah semua tuntutan ini, prioritas, strategi, tindakan, belajar, ada pengingat penting di aturan 75. Go home. Pulanglah. Haha, ini favorit banyak orang kayaknya. Iya ya, Templar cerita seorang manajer Bob yang justru dihormati karena dia ngehargain work-life balance. Timnya jadi loyal. Ini nyambung juga ke aturan 59 soal jaga kesehatan. Tepat sekali. Ini penyeimbangnya. Templar kayak mau bilang, kinerja top itu nggak bisa terus-terusan kalau kita burn out.
Jaga kesehatan, Rule 59, pasang batas, kayak pulang tepat waktu, Rule 75. Itu bukan lemas. Malah jadi kekuatan ya? Justru itu, kayak contoh si Bob jadi, bisa jadi sumber inspirasi, bikin tim lebih loyal, dan, anehnya, malah lebih produktif jangka panjang. Balik lagi ke prioritas kan, kesehatan itu prioritas utama. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya, perjalanan kita di bagian kedua ini, pesannya itu, kelola diri secara menyeluruh ya. Iya, holistik. Prioritas harus jelas, baik kerjaan maupun emosi. Perspektif dijaga, punya strategi pribadi yang cerdas, berani bertindak dan belajar. Dan yang penting juga, jaga kesehatan diri. Tepat sekali. Semua ini nyambung jadi satu kesatuan. Manajemen diri yang bagus itu fondasi buat ngelola yang lain. Mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Apa tuh? Dari semua aturan soal ngelola diri ini, mana sih yang paling klik buat Anda? Atau malah mana yang rasanya paling susah buat diterapkan sekarang di kerjaan Anda? Wah, pertanyaan bagus itu buat refleksi. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa!